ingkang dinasih wonten Gusti Yesus Kristus. Kawula ngaturaken sugeng enjang lan sugeng ngabekti wonten ngarsanipun Gusti. Mungkin ada yang baru pertama kali mengikuti ibadah di tempat ini. Coba lambaikan tangannya. Mungkin ada yang menginjak lantai baru, coba. Haleluya. Mungkin ada yang rambutnya dipotong baru. Bapak Ibu, kita bersyukur jika pada hari ini kita bersama-sama di tempat ini. Mari kita mulai ibadah kita. Kita siapkan setiap hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih setiamu pada saat siang hari ini. Jikalau kami datang di tempat ini dengan membawa setiap beban dan permasalahan kami, kiranya Engkau yang akan memberi kelegaan dan membebaskan setiap permasalahan kami. Kalau kami datang dengan membawa sakit penyakit, kiranya Engkau menyembuhkan kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Haleluya. Kami undang untuk bangkit berdiri, Bapak Ibu semua. Tuhan
untuk memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya di atas pujian penyembahan kami, Roh-Mu bertahta. Kami percaya di atas pujian penyembahan kami yang terluka dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami mengimani Tuhan, ibadah kami bukan ibadah yang biasa saja, tetapi ibadah yang sangat luar biasa, di mana Roh-Mu akan terjadi turun di tempat ini, sehingga di saat kami lemah, Engkau yang akan menguatkan kami. Persatukan kami Bapa di dalam memuji dan membesarkan nama-Mu, baik pemain musik, pemimpin pujian, singer, bahkan sidang jemaat yang hadir di tempat ini, kiranya Engkau mempersatukan kami di dalam nama Yesus. Kami buka Tuhan, ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kami persilahkan duduk kembali. Kita akan memuji nama Tuhan yang mengatakan Ganjil Gusti. Kita percaya di saat kita mengikuti Tuhan. pujian malih dangdut ini. Oh, betapa indahnya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita disatukan oleh Tuhan, maka senantiasa dikatakan indah pada waktunya. Karena apa? Allah memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Oh, betapa indahnya.
Tapi saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Saat ujian lagi, besarkan nama Tuhan. Yang simpang siur ini. Saya lihat kok nggak ada proyektor. Tapi apa atau enggak gitu. Marilah kita akan ulangi sekali lagi. Siapa tahu ini dapat berhasil. Ya kita katakan kita diberi kuasa oleh Tuhan.
bertugas untuk doa persembahan sekaligus menjalankan persembahan kami bersama. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga yang mulia, segala puji dan syukur kami akan kehadirat Bapa pada saat siang hari ini atas penyertaan-Mu yang setiap ibadah kami pada saat ini. Setiap ujian kami menjadikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih Bapa, pada saat ini kami sebentar lagi akan memberikan yaitu berkat dari-Mu, memberikan persembahan kepada Tuhan, dan Engkau sendiri akan memberkati, Engkau mengujikan, Engkau memutuskan sehingga setiap persembahan kami boleh membantu bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Kami juga berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang persembahkan, Tuhan memberkati di dalam keluarganya, Tuhan memberkati di dalam setiap pekerjaannya, apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan setiap anak-anak-Mu, Tuhan selalu memberkati. Terima kasih Yesus. Begitu juga untuk anak-Mu yang belum sempat memberikan, Tuhan juga memberkati sehingga di lain kesempatan boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Terima kasih Yesus. Kami serahkan persembahan kami pagi ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hatiku, jiwa dan ragaku, andai ku miliki andai kekayaan yang cukup berarti. Kita akan siapkan setiap hati kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita katakan selidiki aku. Nanti untuk doa firman Tuhan sekaligus
Bisu untuk penyampaian kami serahkan untuk Bapak Pendeta. Sejenak kami ingin merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bukalah hati kami masing-masing agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Kami pulang dari rumah-Mu ini tidak dengan hati yang kosong, tetapi kami telah mendapatkan sesuatu yang berharga. Ampuni segala kekurangan kami, Bapa. Nasihatilah kami pada pagi hari ini. Kami menerima segenap nasihat-Mu ya Tuhan. Karena dengan nasihat-Mu kami dapat berjalan dalam kebenaran dan kami dapat hidup berbahagia bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan setiap warga jemaat-Mu yang mendengarkan sampai selesainya acara ini nanti. Ya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya ke dalam genggaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat siang saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saudara terasa nyaman? Awanannya api ada di dalamnya. Ya, kita nyaman
tidak sek-sekan, dan terus kita akan melanjutkan gereja kita akan semakin hari semakin baik. Nah, siapa tahu nanti kalau Tuhan memberkati bangkunya ini ya jangan bangku yang seperti ini ya, kursi ini yang putih-putih abang-abang gitu ya. Kita bersyukur Bapak Ibu semua bawa sepatu kabeh, ibu-ibu ya semua ayu-ayu, siapa yang tidak senang dia maca ayu bapak-bapak yang ganteng-ganteng. Saya sampai pangling tadi lagi mau bikin ujian ini di momen ini luar biasa. Ini yang saya inginkan seperti itu. Jadi seperti saya katakan, paling murah nyoto gembala nira. Gembala nira mikir tamu Jawa. Ada seorang hamba Tuhan yang saya merasa heran, ya rambutnya dikucir ben ngopo. Kok pancen kira-kira anak isi urusan nopo piye. Ya rambutnya kok dikucir. Tapi saya rasa kalau para penyair itu rambutnya itu koyo Mas Kaseni gitu datang. Dasar iki Joko perawan-perawan itu bodoh kece-kece ya, begitu saudara, luar biasa. Jadi pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Minggu yang lalu saya tidak bisa melayani saudara karena saya ke Dampit pelayanan di sana. Puji Tuhan, sebetulnya saya harus lebih lama di sana. Saya diminta supaya keliling-keliling di daerah sana. Tapi melihat situasi di sini yang sangat sibuk, lebih mendekati ada maten, apa ini saudara kita harus persiapkan sedemikian rupa. Pagi hari ini saya percaya saudara semua siap untuk diubah oleh Tuhan. Amin. Kalau seandainya muka kita ini seandainya itu ada kutile, umpamanya gitu ya, ada anteng-antengi yang kurang baik, gitu. Tentunya nanti dioperasi. Kalau di perut kita seandainya ada tumor, saudara, daripada memelihara tumor, lebih baik tumornya itu dioperasi. Amin. Nah, kalau yang namanya dioperasi itu tidak ada. Operasi itu yang tidak sakit, pasti terasa sakit. Oleh sebab itu kalau firman Allah yang kita dengarkan ini kok dirasa enggak enak mengerti. Nah, ini berarti saudara sedang dioperasi. Bapak Misteri siap mungkin. Siap Pak Misteri dioperasi. Nah, memang gembala sidang ini senang operasi. Jadi hamba Tuhan ini serba ewo itu bahasa Indonesia ewo itu warga jemaat itu memang seharusnya selalu dihibur, disenang-senangkan, tetapi ada kalanya sebetulnya harus dinasihati juga. Kalau ada yang kurang berkenan pada Tuhan. Nah, ini yang kadang kalanya sebagai hamba Tuhan ini merasa takut. Aku nek pamane khotbah sing ora penak, kuwi dipentrolongi piye. Nah, ini
Tetapi Tuhan ini sungguh baik pada kita. Tuhan katakan, anakku sing tak tresnani mesti tak ajar. Berarti kalau Tuhan mengajar kita ini rasanya tidak kepenak, tetapi itu tanda kasih. Pagi ini rasanya firman Tuhan sampai kepada satu titik di mana kita harus belajar merasa kurang enak. Tadi malam saya renungan, wah Gusti nek kula pamane khotbah mampir ajeng contohne mon Pak Wakil menterwi kula pripun. Pokoknya Pak Mesri ini biasanya buyang-buyang aja, boten buyang-buyang aja. Tapi Tuhan katakan ya, harus kudu domong ya, pokoknya abang ijo ini kudu domong ya. Pokoknya kalau boten, nek kalau dipentrol ini mau bermawan gitu. Kalau mangke tak paksul. Nah, mari kita akan renungkan firman Tuhan. Sekarang kita sudah sampai ke gereja Tiatira dari Wahyu pasal 2. Kita akan membaca Wahyu pasal 2. Saudara saya ajak sekarang mempelajari tentang jemaat di Tiatira. Ini masih di wilayah Turki, saudara ya. Tiatira ini adalah salah satu dari 7 gereja yang sedang kita pelajari. Pertama kita sudah belajar mengenai jemaat di Efesus, kemudian jemaat di Smyrna, ketiga jemaat yang di Pergamus, dan sekarang kepada jemaat di Tiatira. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil ya. Saya akan membaca ayat genap, Bapak Ibu membaca ayat yang ganjil. Saya akan awali. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ayo. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Dan anak-anak akan mematikan dan semua semangat akan mengakui bahwa akulah yang mencipta diri dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu aku berkata, aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan dia akan memerintah mereka dan tempat kasih, mereka akan dilakukan seperti juga orang itu, sama seperti yang terima dari Allah. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang
Inilah firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama-sama. Kita akan belajar dari jemaat yang ada di Tiatira sekarang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, surat kepada sidang jemaat di Tiatira ini diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada malaikat jemaat di Tiatira. Malaikat jemaat yang dimaksudkan di sini adalah pemilik jemaat atau gembala sidang dari jemaat tersebut, jadi Tiatira. Jadi dikatakan di sini matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ini adalah semacam kata kiasan, di mana mata dari Tuhan itu begitu paham setiap hari. Apa yang sedang kita pikirkan saat ini, sekecil apapun Tuhan tahu. Jadi kita tidak bisa mengelak di hadapan Tuhan, dan semua hal yang ada di dalam hidup kita ini semua dipahami oleh Tuhan. Tuhan menilik hati. Jadi matanya bagaikan api ini merupakan suatu gambaran yang begitu tajam, begitu jelas memelihat hati kita ini. Jadi saudara-saudara, hari ini Tuhan tahu satu persatu apa yang saudara pikirkan. Umpamanya sekarang Pak Tani sedang berpikir, sapiku lagi ngamuk-ngamuk, mereka ini kekurangan pangan, aku rasa ngarit di hutan terus. Kalau pikir begini, Tuhan tahu juga. Ya tak? Hanya berpikir gitu saat gitu saja Tuhan tahu. Tahu saudara. Lain momennya saudara, ibu-ibu mau kayak kompor kuis tak paten ini buat dulu, sehingga di gereja itu mengenai. Apalagi yang sudah tua-tua ini, terus mateni mau turun di pateni, rumah sana pateni. Seperti tempoh hari saya juga menyalakan kompor, ngenget belendrang ini, untung apinya itu kecil. Ya, kalau apinya besar ya sudah mesti kebakaran. Nah, saya ini nyalakan tek, entah bagaimana memikirkan kucing saya ini banyak sekali. Akhirnya lupa, benderang enak-enak, wis tak pangan kuapan ya opo kabeh. Akhirnya ya sebagaimana lah umpamanya saudara berpikir seperti itu. Yang akan jadi mantengannya itu mungkin berpikir, sedino satu yang udah tinggal ini seneng juga. Karena Tuhan itu mencipta. Itu betul, saudara, Tuhan itu tahu semuanya. Jadi sekarang ini di hadapan Tuhan kita ini tidak ada yang tersembunyi. Tutup ono paribasane ketok, karena Tuhan ini maha kuasa, maha tahu. Amin. Nah, Tuhan tahu keadaan jemaat di Tiatira. Nah, di sini ada pujian, dipuji jemaat. Jadi jemaat itu tidak semuanya ini jelek, tidak.
ada pujian juga. Apa yang dipuji di sini? Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu pun imanmu, kasih dan imanmu, baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini adalah suatu pujian yang diberikan kepada jemaat di Tiatira. Kasih dan imannya. Tuhan tahu iman kita, kasih kita ini seperti apa. Jelas. Tuhan tahu kasih kita sampai sejauh mana. Ukuran kasih kita pada Tuhan itu Tuhan sangat tahu. Walaupun manusia mungkin bisa bersandiwara, pura-pura, tetapi hati yang memuji adalah Tuhan dan Tuhan tahu. Amin. Seperti sering-sering kita lihat bapak-bapak, nyuwun ngapunten bapak-bapak, saya nek ngriki mboten wonten. Bapak-bapak biasanya, pamilihan biasanya malam sing estri niku. Saya ora enek wong wedok sing kaya kowe. Nanggone mripatku ming kowe tok. Sak sampeyan tak bawa biasane. Dia tak bawa mati. Dia bawa ini. Dia mata. Ora enek wong sing ayu kecoba sampeyan kuwi. Ananging metu saka omah. Ketemu karo wong lho Mas sampeyan kaya bojo ya sudah bojo orang ngerti. Nah ini kan biasa begitu, tapi Tuhan tahu ukurannya. Amin. Bila kami bapak-bapak jenengan di kalau itu ini pikiran yang ngoten Gusti ngerteni atiku. Ibu semuanya. Kasih dan imannya itu Tuhan tahu. Iman kita sampai sejauh mana itu Tuhan tahu. Ukuran iman kita sampai sejauh mana Tuhan itu tahu. Jadi Tuhan mengerti iman jemaat Tiatira itu betul-betul luar biasa. Berarti memiliki iman, memiliki kasih kepada Tuhan yang luar biasa buat jemaat di Tiatira. Pelayanannya dan ketekunannya, melayani dengan tekun, itu jemaat di Tiatira bisa diacungi jempol. Pelayanannya, kita penting sebagai orang Kristen memiliki sikap melayani dengan hati yang penuh kesungguhan. Kalau merasakan bingung, kalau teng David, awan-awan biasanya itu kudu tunggu malah dijak pelayanan. Ini aduh ngantuk tenggaran itu pun ngantuk kedep-kedep pun melek ngantuk kan. Jam 12 berbicara pelayanan. Enjing jam 6:30 berkebagian menika teng David, tengah menuju Rembun. Lajeng teng panggenan sanes sing dipun parani mboten tiyang kathah, namung tiyang sekawan. Sekawan pun tuwek-tuwek tiyang nyanyi surah semangat ya wong tuwek aja semangat. Dijak jegrekan nek boleh merotoli. Ya. Nek mbah-mbah ngoten dipun dijak nyanyi semangat. Iblis dikalahkan kuasanya, dibaturane mbah-mbah ya ora merotoli malah. Wong ngeten bapak nyanyi ngoten iki namung tepuk tangan mawon mboten padha. Sakit-sakit tuwek. Umure 86, ingkang paling enom nek namung 28 napa 28 ingkang paling enom.
namun pihak sekawan. Nanging gembala sidang itu namanya pun Pak Wasan dilayani. Kalau memang melayani Tuhan itu harus dengan tekun, melayani dengan setia, melayani Tuhan itu penting, saudara. Apa kita harus melayani harus banyak karena namanya melayani Tuhan. Walaupun banyak, walaupun sedikit, tidak menjadi masalah. Kalau gak prinsip dia di kalau wonten tunggal panggilan nek ana milun boro. Zamane perintisan wonten boro. Kadang-kadang boten-boten tiyang teko. Ayo boten apa-apa sampai teng aku teko. Wong kula boten melayani menungso, kula melayani Gusti. Amin. Mari kita memiliki hati yang ingin melayani Tuhan, bukan melayani siapapun. Kalau kita melayani Tuhan, dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, kita tetap senang karena kita ini mengambil bagian di dalam pelayanan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, kalau untuk Tuhan, wah ini luar biasa, kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Melayani Tuhan, Tuhan mempunyai perhitungan sendiri terhadap orang yang melayani. Wonten gereja, para jemaat yang melayani, aduh setia banget. Mangkat teng gereja isu-isu berwaya kebaktian wis teko mergo sanjange saya ingin melayani. Tapi bukan melayani Tuhan. Duweni rasa milik kalian gembalane mergo duwe anak wedok. Anak wedok wis kayak pendetani jejoko. Maneke pamane anu kayak dadi bojone anakku. Saibu senenge. Jadi datang ke gereja dengan setia, sering memberi apapun karena memang ingin melayani. Melayani siapa, saudara? Melayani Pak Gembala, Pak Pendetanya, bukan melayani Tuhan. Ini rikolo pendetanya, rikolo di desak, nyuwun sewu kula niki gada pacar. Rikolo sekolah di Modrian kula pun kecantol kali tiang riko. Mak perlu. Nah, sing ngomong aja pun ngalami malah. Pun ngalami. Wonten Cinane rada ayu wonten. Ayu Cinane. Cina. Pokoknya Cina ireng. Angger kula kebaktan niku silakan Om minum ditumbasne minuman ku. Es sak gelas gede. Api temen ya. Wong wis tas karo Gusti ya iki. Sekali tempo silakan makan Om. Tupok dikunde. Api temen. Satu waktu saya mengajak pacar saya, berarti saya ajak. Nek riyen mboten ngatosan iki ngejak pacar niku pikiran riyen niku. Terus mboten wani riyen nggih apa kene nggih? Nggih, mboten wani. Kula ngejak buati niku manek-manek niku. Sama iki kula dilok niku dari pucuk digundang gandengi. Pikirin makin dados heboh. Kula sekali itu pelojak. Bahagia. Lajeng kita kene. Perempuan itu siapapun. Nah ini kalau dikehendaki Tuhan akan jadi istri saya. Pet. Kasih orang itu. Kasih orang itu
gulene ora betul. Akhirnya istri saya salah sampean. Sampai ngejak aku barang aja orang ngejak ya gulene terus betul. Ini namanya melayani manusia, bukan melayani Tuhan. Kalau suruh mas berjemaat ini pun ngatas mata. Amin. Tapi mesti buatan ya jangan. Siapa gembalanya ya mesti tuwek. Nek gembalanya sih tuwek yang mau kelakuan itu dibuli. Harus dimiliknya apa nih? Wis beda aku lewat pun bertertawa. Ini kalau buka jalan itu seminar datang mesti jangan dikipai. Oleh anak wedok mesti datang. Misalnya kegembalannya ya untungnya kok ya wis tuwa ini saya. Wis tuwa iso enek ngekek gule. Pokoknya bukan lawan pun bukan rakam. Tuhan tahu iman dan ketekunan. Gusti ngertos iman dengan ketekunan. Murni lho mboten ngertos menawa kita niku kedah mawas cici kita bilang. Agene derek Gusti kita kedah. Imanipun kalau ketekunanipun menika diacungi jempol kados dene Gusti ngacungi jempol dhateng jemaat mboten dia. Pekerjaannya yang terakhir lebih baik ini berarti ada kemajuan. Dikatakan pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Ini berarti ada kemajuan dan Tuhan inginkan jemaat itu harus memiliki kehidupan rohani yang semakin hari semakin meningkat, tidak semakin hari semakin menurun. Amin. Jemaat ini kita supaya mumbul iman taruhan ini pun. Asal setengah pun kalau materi kebaktian kaum wanita dan kotor semua, ibu-ibu, bapak, bapak, ini ngeterlera. Bapak-bapak ya mengambil bagian ya cukup butuh makan. Jadi namanya pun kita meningkat semangat. Sana saudara bapak-bapak kedah berusaha meningkat. Kalau ingin dimalik ini wonten kebahagiaan kaum bapak. Mengatur kaum wanita kaum bapak. Makanya kaum wanitanya ditatar. Bapaknya buat data terus buatan karuan bapaknya. Bapaknya memang bagian kaum bapak. Kaum muda ini kados-kados buatan bagian kudu dienekne kaum muda. Sebab kaum muda niku tulang punggungipun gereja. Niku. Sing ngerteni kebutuhan gereja sing paling apik niku biasane kaum muda. Ane bapak-bapak mboten lakon, bapak-bapak wis pul-pule nyawang pun marem. Ane kaum muda kan nek kurang apik ora diisin. Ya ta? Coba besok mamanya, besok kapan? Oktober atau November di sini ada giliran kebaktian ibu-ibu. Kaum wanita sak geger. Jemaat kita upayakan melayani yang terbaik. Amin. Dan ini kaum muda ini sing ngerti iki, sing paling apik piye ya. Nyanyine iku kudu kamu jangan suarane tasih api. Ane bapak, ibu-ibu nyanyi. Kamu jangan tasih suarane niku benging sae dhuwur rapi mata. Ngawakenaken kegiatan piye kaum muda iki
kene bisa apik piye. Nek pekarangane niku kersane mboten kembang-kembange. Nek mbah-mbah kon kembang ya mboten gelem. Wong mbah niku semprot kembang niku malah mboten seneng. Saya setuju niku, mbah-mbah niku senengane napa? Nek mbah-mbah niku senengane tegene pawon. Teng pawon niku namung napa nek mbah-mbah niku bisane. Mengacat wong masak. Masak aja ngono, aja kakian bumbu. Nek kakian bumbu ku ngentek-entek niki nek mbah-mbah biasane. Nek ngerti sih ketemu. Kekuatan jadi kan. Nek bapak biasanya itu sewaktu niku biasa. Bapak biasanya kenye. Nek kenye ini bahasa Indonesia ini nopo. Itu biasanya. Yang ngangkut itu bapak berkesut. Nah, kaum wanita, kaum muda pun ini kok ngertos mati. Oh, jadi kudu sone dikoi tanduran kembang. Tengah jenis pun dimana dikoi plakat gereja sidang jemaat Allah Philadelphia dusun Gangsongo. Di foto, mangun foto ini Facebook. Lebu tanggung itu sakti lho niki penjenan kebaktian niki difoto. Dilebetake teng Facebook boten niki. Itu wae kan make di channel itu Facebook. Wong Gangsongo. Tapi biasanya niki nyenenge wae. Amane wong Gangsongo umpamine nyanyine musike karo sing mimpin ora padha. Tapi kan ayo lho. Iki sakjane lagu opo? Gandul musik ora gandul-gandul. Kan mesti jane mesti. Lah iki mboten kene, Mas. Iki monaton iki kula semua menawi malam itu pemain musik rawuh sing bocah nom-noman ngangkat to kesane mangke ditoto bagian pun ngantos lajeng rikala badhe kebaktian wis kadang keliwer dandani sosial itu boten tiang-tiang dari tepi pemain musik itu pun siap dengan kalian nyanyi-nyanyi sing nom-nom itu nyanyi suara sing pasti api-api maka yang begini ngoten iki rumah musik ngajeng dari kumpul narik hatinya tenang napa malih menawi kepireng teng mriku niku waduh kesuarane sapa kae kesuarane lima kae piro lho kesuarane Pak Wakini kok rada Tadi kan jenenge Pak ya. Mila monggo diatur ditoto. Kersane make kita niki saged saya meningkat. Saya meningkat gerejane manpun api. Jadi bayang pun api kesane. Make digawe saya api. Pun cukup namung ngeten iki. Benjing penyanyi berdoa gerejane niki benjing dibongkar diganti sing dhuwur sing ombo ditingkat niku mangke dipun perlengkapi kalian TV sareng jemaatipun mangke kathah dados kan boten saged sedaya ketinggal teng iki mboten ketinggal wonten ingkang mungkin napa. Lan iki kudu kita gadah pemikiran ngoten niku. Iku namine perbuatanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama.
Jadi jemaat di Tiatira itu jemaat yang betul-betul dapat diandalkan, yang dapat dipuji. Tetapi ada kritik dari Tuhan di sini. Nah, ini kritiknya mesti ora penak, dirasanya nek wau itu penak. Membiarkan Isabel menyesatkan jemaat. Isabel itu siapa, saudara? Isabel itu adalah istri Raja Akab yang menyesatkan, mengajak berdosa. Kalau saudara bisa membaca di dalam Alkitab, saudara nanti saudara akan membaca dari Alkitab kita di dalam kitab Raja-Raja, kita dapat melihat dari 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 31 dan 2 Raja-Raja pasal 9 ayat 22 dan ayat 30. Katakan di sini, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbaal, raja orang Sidon, menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Ini Isabel. Isabel itu adalah istri Raja Akab yang jahat. Raja Akab itu sebetulnya baik, saudara, tetapi karena istrinya ini tidak baik, sehingga Raja Akab ini menjadi raja yang jahat. Atau satu ibu-ibu, misalnya itu peranan ibu ini penting. Keluarga menawi istrine niki mboten standar firman Allah, pun ngarep-arep keluargane niku dadi apik. Amin. Contoh ada, tengah kita ada. Raja Akab niku dasare saya. Ning sarane dikolos ngoten nikahi naminipun Isabel. Isabel menika putranipun raja wonten ing negara Sidon yang tidak mengenal Tuhan. Rikala dados istripun Raja Akab nyerewengaken imanipun. Lajeng Raja Akab ingkang sejarahipun kedah pitados kaliyan Gusti, yang harus Tuhan yang menjadi andalannya, Tuhan yang menjadi kekuatannya, sekarang berganti kepada berhala yang namanya Baal. Tragis keadaannya ini karena istri. Kata sangat yang kakung ingkang sok kadang lain pun boleh pasok menggulung istrinya. Aku bisa jani ya kepingin. Nah, nukoknya kelambi mbokku jani. Ani angger-angger aku arep nukoknya kelambi mbokku. Bojoku kan melero bojone ini. Ora bojone melero niku luluh artinya. Wong lanang niku nek dipleroki wong wedok jampun. Pun yang pun ngantos wong tiyang kampung pun ngantos rajin nyepelekne wong wedok. Wong wedok niku nek ditonyo kalah. Nanging pleroane. Niku saestu niki. Wong wedok niku nakluk ki wong lanang gampil. Lha saestu. Plero yang mawon
perengut iki mawon niku bojone niku merengut terus wong lanang niku wis pun hancur luluh. Ya kata-kata pemuda-pemuda ingkang dari tika golek bojo ingkang saestu mengasihi Tuhan. Pun atus aja sing seneng mereka. Seimbang harus mengetahui belajar bagaimana mengasihi. Ya jenengane ibune piyambak, mara tuwa kan ibune piyambak. Kan ngoten terus ya. Menapa mbokmu dhewe wae mbokmu ora tapi kene. Bukaran. Dasar tiang istri itu punya senengane cerewet niku mboten leren-leren. Itu sebabnya firman Allah seperti tiris hujan. Atas pinter-pinter iki mboten pamit leren tadi. Hujan niku suarane utam tenggene niki saking gene gendeng percik-percik ora leren-leren. Lah yang istri niku tirek kados tiris niku ming cerewet. Omong ora leren-leren. Ada wong lanang kan bisane menter. Sepisan cukup. Ya wong wedok kan mulai kalau dibleroki wis pisan wong lanang pun kalah. Jadi kok ya timase tak omong ini. Lo samar makin Mbak Narti praktek. Pun praktek Mbak Narti. Kalau pun biasanya pun punya atas tidur pun atas tiris hujan. Dia kudune dengan terus seorang istri yang lemah. Penganang itu bapaknya datang. Aku kan begini, ayo, wis suwi awake dhewe ora ngendhangi buku. Biasane buku sing koyo apa ayo. Moro ayo Dik. Lah ayo tapi ditukokne apa ya nganu sibuk ya. Buku wis senengane undi-undi. Wis ditukokne undi-undi wae. Carane ku lega banget. Mergo napa bojone niku Jawa. Niku bojo sing Jawa namane. Nadane wong Cina ning ngoten niku Jawa. Wong Jawa nek ora wonten niku mboten Jawa kan. Ora Jawa. Nanti monggo kita belajar. Ibu-ibu lemah lembut. Terus kakungipun niku seneng sangat ya. Aku yo ngateni karo ibumu, karo bapakmu, kowe ngateni bapakku, ibuku yo padha. Pun atus make perngatur ini. Make sing jarer iku numpak motor menuju kesasar nyebrok ke jurang itu. Perangkat perebut mawon. Jemaat wonten ing Tiatira niku terpengaruh kalian ajaran niku. Hidup kekristenan yang jahat karena ada seorang yang namanya Nabiah niku nggih kula gambaraken teng gereja niku duka niku Nabiah niku tafsiranipun kula boten ngertos. Nabiah niku napa hamba Tuhan perempuan ingkang radosi denger ibu napa istrine hamba Tuhan belum betul ngertos. Tetapi Nabiah ini mengajarkan kehidupan yang tidak benar, yang membuat orang Kristen di Tiatira itu akhirnya menjauh dari Tuhan. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu. Sebab ini Nabiah ini adalah pengajar, pendidik. Ya kok untung. Kula pun boten duwe bojo. Ya kaya sakjane nggih rugi ora duwe bojo kok. Kula iki kok untung. Nanging menawi gadah seorang istri lajeng mangke mulang tenggene
tengene gereja utawi berpengaruh teng gereja ingkang boten bener niki repot. Kula dadi istri hamba Tuhan niku kedah pilih-pilih. Boten gampil dados istri hamba Tuhan niku saya. Istri hamba Tuhan iso dicereweti, wis nglakoni sing bener iso jadi cereweti. Ngoten. Awake rada kuru jarene ora ngetok-etok. Jadi bojone pendeta awake kok kuru, ora ngetoni jemaat. Jemaat saben-saben minggu ngekeki susu ora iso lemu-lemu. Iki dicereweti nek bojone kuru. Ning nek bojone lemu mau mangan dah. Dan itu masalahnya. Dan aku tadi bojone batuan. Nopo malih dadi bojone batuan sing mempengaruhi boten bener iki. Boten bener. Diposbatakan mengajak umat Tuhan itu untuk berzina dan makan persembahan-persembahan berhala, supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Berbuat zina di sini mungkin ada dua pengertian. Pengertian yang pertama ialah memiliki iman kepercayaan kepada yang lain selain Tuhan. Sampai kita renungaken malih iki kita terusake niki niku. Kula mangke sama lek di ndak kare Pak Wakil. Iki pun setengah 12. Setengah 12 setengah kali 12. Niki kula terus di Beijing minggu ngajak. Kesane tuntas. Nah, pengertian yang kedua mungkin perjinahan suhuan. Terus niki perempuan itu duka istri gembala sidang utawi pengajar perempuan yang wonten ngriku utawi ingkang praktek wonten gereja ngriku kita mboten atas. Nanging Gusti tetep mriki. Ini sing boten seneng. Tua-tuane jemaat utawi pun sepatakan pemilik jemaat gembala sidang pun para wong niku apa? Nek pun pendidikipun malah gadah pengaruh sing boten leres niku waduh bahaya. Berat sangat. Nanging kula saged mestani menawi jemaat Kristen kala wau kita warga jemaat sami kompak berjalan di dalam kebenaran, maka seberat apapun tantangan yang dihadapi oleh seorang gembala sidang pasti dapat teratasi. Amin. Sesungguhnya iki muga wonten tiyang sing badhe berpengaruh kados napa ngajari sing boten bener kados napa. Ini menawi jemaat kalau kompak hidup dalam kebenaran, mendukung pemilik gereja, mendukung gembala sidang, gereja itu tetap akan berjalan dengan baik. Dan karena Isabel inilah menjadi celah buat gereja di Tiatira. Seandainya tidak ada Isabel, gereja ini masih dipuji seperti gereja Smyrna. Monggo kita petani setunggal-tunggal wiwit gereja Efesus, gereja Smyrna, gereja Pergamus, lajeng gereja Tiatira. Kita pelajari sedaya ngono. Kekurangan ini nggonku kaya ngendi. Nah niku kita badhe merubah. Tujuanipun kita kepengin gereja itu maju, Tuhan itu dipermuliakan. Amin.
Sebab jikalau di tengah-tengah kita ada dosa, Tuhan tidak akan hadir. Kalau Tuhan tidak hadir, maka akan menjadi malapetaka yang besar buat gereja itu. Gusti badhe berkahi pangandikan pun ngaji siapa. Mila bahwa kita dua patus Gusti ngajari kita satu titik sebagaimana yang Tuhan. Amin. Saya minta musik akan dimulai. Saya senang dengan nyanyian lama. Ajarku mengerti segala rencana. Nyanyian itu sangat indah bagi kita semua. Kita akan menyanyikan nyanyian ini. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku
kita datang kepada Tuhan dan mohon ampun apabila di dalam hidup ini masih terdapat sesuatu yang tidak benar. Ampuni kami ya Tuhan. Ambil segala yang tidak baik di dalam hidup kami. Jamah hati kami ya Tuhan, agar kami dapat hidup layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan hadirat-Mu, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sudah kami renungkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat saudara kami yang saat ini datang ya Tuhan. Mungkin ada di dalam hidup mereka yang saat ini masih kurang di hadapan-Mu. Biarlah kiranya Tuhan ambil alih. Biarlah kiranya saudara ini bersih di hadapan Tuhan. Hidup hanya bergantung kepadamu Tuhan. Hidup hanya berserah berharap kepadamu Tuhan. Karena kami percaya pada saat kami berserah berharap pada Tuhan, Engkau tahu ya Tuhan segala yang kami perlukan. Engkau menjamin kekuatan dan kesehatan tubuh kami. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kami yang dalam keadaan sakit, dan Tuhan sanggup menyembuhkan. Apabila kami ada di dalam kekurangan, Tuhan sanggup mencukupkan. Dan apabila kami menghadapi berbagai macam masalah hidup yang sulit untuk kami atasi, di dalam nama Yesus Tuhan sanggup mengatasi semua. Oleh sebab itu biarlah kiranya hanya Engkau Tuhan yang akan menjadi sandaran hidup ini. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak seperti jemaat di Tiatira yang masih mengganjal kalau ada beberapa orang yang sudah menjauh darimu karena pengaruh ajaran Isebel. Kami minta Tuhan untuk membersihkan jemaat ini, sucikan dengan Roh-Mu, sehingga jemaat di sini betul-betul benar di hadapan Tuhan, dan pelayanannya pun akan semakin hari semakin bertambah-tambah kepada Tuhan dengan pelayanan yang murni, yang suci di hadapan-Mu ya Tuhan. Motivasi mereka bukan kepada yang lain, motivasi mereka hanya untuk Tuhan, karena Engkau sudah mengasihi kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara kami, semua masalah persoalan yang dihadapi saudara kami sepanjang minggu ini, biarlah kiranya Engkau sendiri yang akan memberkati. Tuhan campur tangan, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka dapat hidup layak di hadapan hadirat-Mu, dapat membesarkan, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih acara satu minggu yang akan kami lewati. Satu persatu Tuhan berkati. Terlebih-lebih Sabtu yang akan datang, di mana di tempat ini akan ada pemberkatan nikah. Kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tidak berani Tuhan tanpa Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami hanya ingin Engkau hadir dan berbicara pada kami. Kami hanya ingin Engkau hadir untuk memberkati teman-teman berdua, keluarga yang dimiliki, maupun semua warga jemaat yang datang, agar semua memperoleh berkat melalui upacara suci tersebut. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Engkau hindarkan dari segala sesuatu yang tidak kami inginkan, terutama cuaca yang sering mengganggu. Kami minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menghentikan untuk sejenak hujan maupun gangguan-gangguan apapun, sehingga acara tersebut berjalan dengan lancar, dengan baik. Terima kasih Tuhan. Yang saat ini tidak datang karena mungkin sakit, Tuhan jamah semua
sembuhkan semua. Kami tidak bisa mengatakan satu persatu. Siapapun mereka yang saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan. Dan sepanjang minggu ini Tuhan memberkati setiap usaha saudara kami, peternakan mereka, pertanian mereka, perdagangan mereka, dan apapun kegiatan mereka, semua Tuhan berkati. Sehingga hari-hari yang akan datang, pada saat mereka kembali kepada Tuhan, mereka akan datang dengan penuh ucapan syukur karena segala kebaikan yang Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dari rumah Tuhan pada siang hari. Biarlah kiranya berkat nikmat Allah Bapa di surga, kasih kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus di dalam urapan kuasa Roh Kudus menyertai setiap saudara sampai Tuhan kita Yesus kembali. Setiap saudara yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati. Demikianlah kebaktian kita pada siang hari ini. Saya serahkan Pak Tulus yang akan memberikan pengumuman gereja. Mohon Pak Tulus. Ini ada permintaan tadi, Pak Tulus mau ngerti dia. Ada permintaan dari Pak Tito akan memulai pembangunan. Kita doakan supaya pembangunan ini bisa lancar. Amin, saudara. Meeting apa Pak Tito? Bibit Senin meeting. Ya, kita doakan sebatas calonipun Mas Vito saged bangun saya. Mudah satu persatu dari jemaat di sini membangun rumah yang megah. Ya, nanti yang lain menunggu. Dan saya percaya dengan doa-doa kita semua warga jemaat di sini mempunyai rumah yang megah. Kita doakan. Mau kita sila yang kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu membawa keluarga Pak Vito. Mulai besok akan berencana memulai pembangunan rumah. Tuhan, bagaimana firman-Mu mengatakan sia-sia belaka tukang-tukang membangun rumah jikalau tiada Tuhan yang menyertai. Oleh sebab itu, kami minta Tuhan Engkau mendahului kegiatan yang akan dilakukan oleh keluarganya Pak Vito. Rumah yang dibangun biarlah menjadi rumah Tuhan. Siang malam mata Tuhan selalu tertuju pada rumah tersebut. Mungkin masih ada kekurangan di sana sini, tetapi kami minta Tuhan adakan mujizat-Mu ya Tuhan. Nyatakan kepada keluarga Pak Vito sehingga rumah tersebut terselesaikan dengan baik. Sehingga dengan demikian Pak Vito akan mengetahui bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Tukang yang akan mengerjakannya pun Tuhan berkati hikmat akal budi. Biarlah semuanya ini berjalan dengan baik dalam pimpinan penyertaan Tuhan. Kebutuhan-kebutuhan apapun, baik besar maupun kecil, semua kami percayakan pada Tuhan. Dan kami percaya di tangan Tuhan semua akan menjadi baik. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami percaya doa kami yang singkat ini telah terdengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu saudara-pun kundur kalau pada ngomongkan kagem ibadah mejeng minggu. Ibadah Jumat menika kanjeng rumiyin nggih, mejeng Jumat niku nggih
PA Pasek Ente sebagai minggu-minggu ini acara persiapan nikah nikah badhe mimpin acara nggih daya latihan nggih atas kategorian Jumat acara PA dina minggu besi minggu ngene kok badhe pimpin ujian menika Bunani mungkin sampun guntur saking Bandung nggih singeripun Bu Ase kalian menika Bu Winarse kolektan menika Pak Jayus. Kalau kita mengatakan bahwa pelayanan kang dinten Minggu bakal kalau pasrahaken wonten tambahan Bapak ini pasrahaken dan Pak Sain badhe wonten menika ing ambit umamaken monggo. Matur nuwun dalem dipun paringaken dhateng kawula. Ugi matur nuwun sanget perhatian Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu ingkang dipun kersani Gusti, sejatosipun Bapak Ibu sedaya sampun mireng ugi sampun mangertos bilih tanggal 11 Sabtu lajeng menika badhe wonten acara pemberkatan nikah wonten ing gereja. Ananging perlu dipun perhatikan, perlu kalau matur sepindah malih dumateng Bapak Ibu sedaya supados tetep emut lan ugi tetep saged anggrawi wonten ing acara pemberkatan nikah wonten ing tanggal 11 dinten Sabtu wingi ngajeng. Saya mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian secara keseluruhan pada tanggal 15 hari Sabtu jam 10 pagi di tempat ini dalam rangka saya mohon yaitu dukungan doa restu yang terutama dan yang pertama, dan itulah yang saya sangat amat butuhkan dari Bapak Ibu sekalian yang hadir pada tanggal 15 hari Sabtu besok. Yang lainnya saya terus terang mohon maaf, saya tidak meminta kepada Bapak Ibu Bapak Ibu sekalian yang akan hadir di tempat ini kecuali yaitu yang satu, yang pertama dan yang utama adalah dukungan doa restu itu tadi. Mengapa demikian? Karena saya sangat menganggap bahwa hanya dukungan doa restu yang tulus dan ikhlas dan rela di hadapan Tuhan itulah yang akan membawa berkat dan akan menjadi berkat bagi keluarga saya dan yang terutama bagi kedua mempelai yang akan membentuk rumah tangga yang baru ini. Saya kira demikian, kiranya Tuhan memberkati. Dan ada satu yang kelewatan, saya juga berpesan kepada Ibu Iger dan juga Bapak Pendeta Wahadi, mohon saya untuk acara pelaksanaan pemberkatan nikah memang saya mohon untuk disampaikan kepada sidang jemaat yang ada di Nyantru bahwasannya saya sekeluarga belum bisa mengundang untuk acara pemberkatan nikah ini. Namun di kemudian hari beberapa waktu yang akan datang saya berjanji saya akan menghadirkan seluruh sidang jemaat yang ada di Nyantru untuk bersama-sama kita mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan dan pimpinan serta pertolongan Tuhan yang Tuhan dinyatakan di dalam keluarga saya dan kepada keluarga Pak Ani dan juga kedua mempelai yang akan melaksanakan pemberkatan nikah. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Nambahi mawon Porseli. Meeting Sabtu jam 12 wonten acara pemberkatan nikah sedaya warga Jemaat Widiki lengkap. Wonten tamu-tamu mana boten Pak? Sanak famili. Sanak famili saking pihak Pak Tani, di sanak famili saking keluarga Moko. Oke. Di sanak famili saudara dari
kiri kanan Nah, tantang kan. kami niku ya campur mila sarene campur tentune sederek kulo dereng sedaya sami depan Gusti panjenengan kedah dados kanca ingkang paling sae ingkang lama. Atus mangke beduduk lama iki sing penting kulo suwun. Tur kulo suwun sareng pematen mangke badhe dipun foto di kamera dokumen sing kagungan ageman ingkang sae dinggih macak sing ibu-ibu macak sing ayu-ayu apa sing kadang-kadang kesane mangke menawi difoto fotone boten blerek mangke cerah mangke dan mangke ditinggali yang kadang apik yo coba sakjane ganteng mungkin iki dados Gusti dimuraken amin lajeng ingkang kaping kalih kula suwun kangge kedua mempelai ada gladi bersihnya terus niki kudu dilatih kula boten kepengin mangke kating selenggit kudu dilatih kula nyuwun benjing dinten apa ini Jumat malam Sabtu ya tak gladi bersih mriki sinten ingkang badhe rawuh gladi bersih niku kedua mempelai Mbak Jupita kalian Mas Diko. Boleh ora teko. Kedua mempelai kedarawuh Mbak Jupita kalian Mas Diko. Pak Sain kalian Bu Sain mangke rawuh. Pak Tani kalian Bu Tani mangke rawuh. Mangke ditoto carane mlakune niku. Mangke golek desel-deselan. Desel-desel serandale kok wedok cepet pisan. Di sini mangke. Mangke ngatur wonten Singapura barang-barang ini sini ditoto mangke. Lajeng mangke ingkang beto napa niku beto bunga kalian beto cincinipun niku dipun betul pindah kami latihan. Lajeng mengke lenggai dateng pundi Pak Tani ke Bu Tani niku lenggai wonten pundi. Kok golek Bu Tani jajar Pak Sain. Kan wonten mangke dicoto Pak Sain kali garwane di Pak Tani kali Bu Tani dan Ibu wonten mangke kancane dengan iki. Lan tene kula suwun pun merengut. Kula tene kula nangis kelingan pacare sing ojo wonten. Iku kudu iki anu cerah wonten, kudu cerah. Terus sing saged cerah. Ya, penting. Ana dua sing ingkang penting niku. Apalagi pemain musik pun bagaimana musik hanya keyboard. Oh ya hanya keyboard pemain musiknya hanya keyboard. So makin badhe dipun toto saking lajeng menika. Makin lagune dipaki nih buatan saja banding dan itu terus pun benjing dinten Jumat kedah sampai Rabu paling biasanya hujan terus berdiri sambil-sambilan kudu Rabu amin nek benjing Jumat buatan sambil Rabu dinten Sabtu kalau buatan saja kersane menambahkan sedikit untuk nanti otomatis kita kan akan menerima tamu yang di luar kita, intinya campur ya, tetangga, saudara, otomatis yang apalagi yang belum mengenal
Tuhan, saya minta ada yang penerima tamu, mungkin yang dari pria siapa, perempuannya siapa gitu, langsung dibentuk sekarang ya Pak Said ya. Nanti biar sudah enak hari Sabtunya, oh nanti yang terima tamu siapa, sudah dipasrahkan siapa, yang konsumsi siapa gitu kan. Jadi nanti teratur, bisa teratur ya. Nanti kira-kira untuk ibu-ibunya yang mau terima tamunya siapa ya biasanya? Bu Nani, sama siapa lagi? Soalnya nanti yang di depan itu biasanya ada yang terima tamu ya, terima tamu. Nanti ada yang mempersilahkan masuk seperti itu, yang mempersilahkan masuk. Takutnya nanti di depan masih kosong gitu ya, terus di belakang sudah penuh. Yang di depan sana nggak tahu kalau di depan itu ada kursi kosong gitu ya. Paling nggak 4, nanti saya serahkan Bu Nani ya Pak Nyono ya. Bu Nani kira-kira sudah datang ya. Soalnya saya dengar hari ini mau pulang tapi masih belum bisa pulang. Tapi saya yakin satu sudah ada di rumah ya Pak Nyono ya. Terus untuk yang konsumsi saya serahkan sama Bu Rina. Bu Rina nanti ajak ibu-ibu yang lain untuk terima bagian konsumsi, paling nggak 4 orang gitu. Terus saya nanti minta tolong untuk yang bantu saya singer nanti Mbak Lutfi, Mbak Ruth sama Mas Kaseni. Nanti disiapkan kita akan latihan hari Kamis sama hari Jumat gladi resik ya. Mungkin untuk kalau untuk kedua orang tuanya hari Jumat aja nggak apa-apa, nanti ya masih ya sekalian. Jumat nggak apa-apa ya, untuk kedua orang tua bisa, Kamis Jumat bisa ya, deket aja. Iya, jadi kita nanti akan latihan Kamis sama Jumatnya sekalian dari gladi resik. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tetangga, saudara-saudara kita yang belum mengenal Tuhan bisa melihat, oh di sini anak-anak Tuhan sangat hebat sekali ya. Syukur-syukur nanti setelah acara ini banyak jiwa yang akan ikut Tuhan. Amin. Amin. Kita akan sama-sama bekerja sama untuk kelancaran acara ini. Terus saya minta tolong untuk yang muda-muda. Muda-muda juga harus kepake ya. Daripada nanti ke depan seperti Pak Hadi tadi bilang, pacaannya sih apik ganteng-ganteng pakai sepatu gitu ya. Enggak celananya dicincin sebelah ya. Jadi biar bagus gitu ya. Nanti yang muda-muda boleh ambil gambar, boleh nanti bisa mengatur di depan seperti apa nanti tamunya, pokoknya seperti apa yang lebih bagus lagi ya. Yang muda-muda siap? Amin. Puji Tuhan, terima kasih. Tuhan memberkati. Lepas itu masalah saya terus ini buatan peraturan nama musuh buatan peraturan. Saya adik-adik pemuda saya nanti konten dari manten dengan ibu bagi perubahan. Kalau pun makin bumi Mbak Mima yang kami pimpin Nah, terima kasih ya.
Ngomongnya malas apa? Ngomongnya pales, ngomongnya nyanyi. Wes, wes, wes,